Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita berjumpa kembali di program GCIC, Aku dan Kehidupan Doaku. Beberapa kali saya menuliskan di media sosial ketika men-sharingkan, membagikan video ini di media sosial saya menuliskan status berharap melalui program ini kehidupan doa kita itu kembali menyala-nyala seperti pada waktu kita lahir baru. Ketika kita bertobat, ketika kita mulai mencintai Tuhan di awal-awal, kehidupan doa kita begitu luar biasa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun mulai jenuh, pupus, dan pada akhirnya kita tidak lagi berdoa. Saya berdoa kiranya melalui program ini, kehidupan doa kita bangkit kembali, menyala-nyala kembali, dan antusias kembali. Amin. Amin. Saudara, kita akan belajar dari Efesus pasal 6 ayat 18. Kita akan bicara tentang peperangan rohani melalui doa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui program Aku dan Kehidupan Doaku ini, jemaat-Mu dibangkitkan kembali semangat, gairah, roh yang menyala-nyala untuk mulai kembali mengambil waktu berdoa, bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan program ini ke dalam tangan anugerah-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Efesus 6 ayat 18 dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Untuk segala orang kudus di sini bukan ditujukan kepada orang yang lahir, yang ber-KTP dari kota kudus. Bukan, saudara. Setiap orang yang hidup di dalam kekudusan seperti yang Tuhan harapkan. Saudara, hanya orang Kristen yang hidupnya berdoa adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam peperangan. Kenapa demikian? Karena hidup orang Kristen adalah sebuah kehidupan yang dijalani sebagai suatu peperangan. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus yang tadi saya baca, Paulus melukiskan kehidupan orang Kristen sebagai satu kehidupan yang penuh dengan peperangan. Satu pertentangan fatal di mana dia terlibat melawan kuasa iblis dan bala tentaranya. Peperangan di sini yang dimaksud bukan peperangan secara fisik, bukan melawan darah dan daging, tetapi sebuah peperangan melawan kuasa iblis dan bala tentaranya, yaitu penguasa, penghulu, pemerintah, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, kita juga bergumul dengan berbagai malapetaka yang banyak terjadi, saudara. Dialami oleh manusia. Kita bergumul dengan lawan-lawan yang memiliki kuasa gelap, dengan banyak musuh yang mencoba menjauhkan kita dari Allah dan kerajaannya. Kita mengalami banyak pergumulan dengan semua bencana yang dihadapi. Ada banjir, ada pandemi, ada gempa, ada fenomena alam yang lainnya yang membutuhkan doa-doa yang lebih kuat di dalamnya. Saudara, dalam tulisannya Paulus menggunakan kiasan campuran dalam menggambarkan peperangan orang percaya melawan musuh, yaitu sebagai pegulat, sebagai prajurit, sebagai petinju bahkan dikatakan. Jadi pertempuran atau perjuangan dari orang-orang percaya digambarkan oleh Paulus dalam melawan musuhnya itu seperti pegulat, seperti petinju, seperti prajurit
sebagai gambaran militer dan atletik sebetulnya. Kalau kita melihat budaya Roma, maka kita bisa membayangkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Pada masa itu gulat merupakan olahraga utama. Di masa itu, tujuan seorang pegulat bukan untuk melindungi dirinya, tetapi tujuan pegulat itu merupakan satu aktivitas untuk menundukkan musuhnya melalui pertempuran fisik. Dan pemenang ada di atas dan yang kalah itu ada di bawah. Itu gambaran yang coba digambarkan Paulus dari seorang atletik pegulat. Yaitu dia menjatuhkan musuhnya, dia menundukkan musuhnya, dengan dia kuasai musuhnya, dia ada di atas dan musuhnya ada di bawah. Dikunci sedemikian rupa sehingga musuhnya tidak dapat bergerak kembali. Prajurit juga merupakan gambaran yang digambarkan oleh Paulus. Perlengkapan senjata Romawi itu dirancang hanya untuk melindungi bagian depan seorang prajurit, bukan bagian belakangnya. Prajurit pakaiannya itu sangat kuat di bagian depan, di bagian belakangnya tidak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pada saat musuh mendekat, para prajurit bergerak maju ke arah musuh dan bukan melarikan diri. Karena kalau dia melarikan diri, dia pasti akan kena serangan dari belakang. Tujuannya adalah untuk maju, mengalahkan musuhnya, menundukkan musuhnya. Karena bagian depan sudah diperlengkapi dengan perlindungan yang sangat maksimal. Tujuan akhirnya bukan untuk melindungi diri terhadap musuh, tetapi tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh. Nah, saudara, kalau kita pernah membaca kisah-kisah perperangan, suatu kali Jenderal Palton ini mengatakan bahwa kunci untuk memenangkan sebuah peperangan bukanlah memberi hidup Anda bagi negara, melainkan melihat bahwa musuh memberikan hidupnya bagi negara. Wah, ini filosofi yang berbeda. Seorang presiden mengatakan, apa yang dapat kau berikan kepada negara? Apa yang bisa engkau berikan kepada negara? Tetapi Jenderal Palton memiliki filosofi yang berbeda. Kita bukan memberikan hidup bagi negara. Karena memberikan hidup bagi negara itu berarti mati. Jenderal Palton mengatakan, kita harus melihat bahwa musuh memberikan hidupnya bagi negara. Itu berarti mereka memenangkan pertempuran, bukan kalah dalam pertempuran. Nah, doa merupakan bagian yang sangat penting dari perlengkapan senjata rohani ketika kita melakukan spiritual warfare atau peperangan rohani. Nah, Paulus mengajarkan beberapa hal di sana. Yang pertama dikatakan berdoa dalam segala doa dan permohonan. Berdoa dalam segala doa dan permohonan. Saudara, kita harus berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita bisa bertahan melawan musuh-musuh rohani kita. Nah, tidak jarang kita terpaksa berdoa dalam situasi yang kadang-kadang keadaannya, kondisinya itu tidak memungkinkan kita melakukannya dengan khidmat dan khusyuk. Kadang-kadang by the sudden kita harus berdoa. Kita tidak bisa lagi lari ke ruangan yang sunyi, ke ruangan yang tertutup dalam situasi yang tidak ada orang. Lalu kemudian kita berdoa di sana. Kadang-kadang kita diperhadapkan by the sudden dalam situasi kita harus berdoa di sana. Berseru, berteriak kepada Tuhan di sana. Tidak lagi dalam keadaan khidmat, khusyuk, pakai gitar, pakai pakaian lengkap, masuk ruangan yang khusus, lalu kemudian sujud, menyanyikan lagu terlebih dahulu, melakukan penyembahan terlebih dahulu, baru kemudian berdoa. Kadang-kadang kita ada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Kita harus berdoa secara spontan, tanpa direncanakan sebelumnya. Karena menghadapi kuasa gelap misalnya, ketika tiba-tiba kita berjumpa dengan seseorang yang sedang dirasuk oleh setan,
Tiba-tiba kita berjumpa dengan satu keluarga yang rumahnya diganggu dengan kuasa gelap. Kadang-kadang kita berhadapan dengan sakit penyakit yang membutuhkan peperangan rohani di dalamnya. Situasinya yang sangat mendesak. Dan situasi-situasi yang lainnya. Baik di dalam pekerjaan, dalam perjalanan, maupun dalam aktivitas sehari-hari yang kita jalani. Kadang-kadang kita ada dalam situasi yang dalam gerak cepat, secara spontan, kita berteriak, kita berperang, menggunakan doa-doa yang kita naikkan. Yang pertama, berdoa dalam segala doa dan permohonan. Jadi tidak bisa kita menghadapi orang yang kerasukan, setan, sebentar saya pulang, saya masuk ruangan dulu, saya akan main gitar, saya menyembah Tuhan dulu. Wah, terlambat saudara. Kita kadang-kadang harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Siap untuk melakukan yang namanya spiritual warfare atau peperangan rohani. Yang kedua dari Rasul Paulus mengajarkan berdoa setiap waktu dalam roh. Setelah dikatakan bahwa daging itu lemah, tetapi roh itu penurut. Berdoa di dalam roh muncul 3 kali di dalam Alkitab. Berdoa di dalam roh yang pertama tertulis dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Dikatakan demikian, jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Yang kedua, Efesus 6 ayat 18 yang tadi kita baca. Dan yang ketiga, Yudas ayat yang ke-20. Yudas tidak ada pasalnya hanya 1 saja. Yudas ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kata berdoa memiliki makna berdoa dengan cara, berdoa dengan pertolongan dalam hubungannya dengan siapa, yaitu dengan Roh Kudus. Penekanan di sini adalah bagaimana kita berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan hikmat Roh Kudus, sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi yang dimaksud berdoa di dalam roh di sini adalah berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Bagaimana caranya, saudara? Caranya adalah ketika saudara berdoa untuk orang sakit, jangan langsung tiba-tiba saudara berdoa, Tuhan, Bapak. Tapi saudara berdiam dirilah sejenak dan bertanya kepada Tuhan, Roh Kudus, apa yang saya harus doakan? Apa yang saya harus katakan? Apa yang saya harus ucapkan? Dan berdasarkan dengan hikmat itulah, saudara katakan, saudara ucapkan, saudara doakan. Sehingga doa kita itu sebagai doa yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Belajarlah berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kalau saya doa pagi, jam 3 pagi, ketika saya bangun, saya masuk ke ruangan, kebetulan kamar anak saya yang nomor 2 kosong karena dia sedang kuliah di luar kota. Saya gunakan kamarnya. Sebelum saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan. Kira-kira dalam doa ini apa yang saya lakukan? Apa yang saya harus perbuat? Tuhan memberi hikmat. Kadang-kadang saya tidak menyanyi. Kadang-kadang saya hanya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kadang-kadang Tuhan beri hikmat untuk bermazmur dengan ayat-ayat firman Tuhan. Saya membuka 3 pasal atau 2 pasal atau 1 pasal dari Alkitab. Lalu kemudian saya baca, saya bermazmur berdasarkan kitab yang
ditaruhkan Tuhan di dalam hati saya mulai bermazmur dengan kitab-kitab itu. Kadang saya menyanyi, Come Holy Spirit, I need thee. Come Sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle hand. Kadang-kadang menyanyi, sampai beberapa lagu saya menyanyi. Dan saya berdoa untuk orang yang sangat banyak. Saya sebutin namanya satu demi satu. Saya doakan keluarganya. Saya doakan pekerjaannya. Saya doakan anak-anaknya. Saya doakan sehingga doanya cukup panjang. Dan itu tidak selalu berjalan seperti itu. Bisa berubah sesuai dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan. Tadi pagi saya tidak memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Lalu kemudian saya membaca Alkitab, lalu kemudian bermazmur. Lalu kemudian saya doakan pokok doa yang cukup banyak. Tadi pagi saya mendoakan saudara, saya mendoakan nama-nama yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk mereka. Sehingga doa itu tidak membosankan. Doa itu tidak membuat jenuh. Tapi doa itu menjadikan satu aktivitas yang sangat menyenangkan sekali. Kalau lewat jamnya, waduh rasanya kecewa sekali. Kenapa kok lewat doanya, waktunya. Yang ketiga, berjaga-jaga di dalam doa, saudara. Berjaga-jaga di dalam doa. Berjaga-jaga di dalam doa merupakan dua aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Yang pertama kata berjaga. Kata berjaga itu berarti waspada dan bersiap siaga. Nah, Alkitab mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudara, daging kita yang lemah mungkin tidak berdaya melawan tipu daya dan kekuatan iblis. Melawan segala sesuatu, tantangan hidup yang kita alami. Tapi kuasa doa sanggup menghadapinya. Karena melalui doa kita dapat melibatkan kuasa Allah bekerja. Jadi dua aktivitas di dalamnya. Yang pertama berjaga-jaga. Jadi doa, berjaga-jaga dalam doamu. Berjaga-jaga karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dikerjakan iblis untuk menghentikan kita, untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita tidak lagi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dia terus mengancam, mencari kesempatan. Oleh karena itu doa membuat kita selalu ada di dalam keadaan waspada. Dan yang kedua, doa juga merupakan sebuah kekuatan yang membuat kita sanggup menghadapinya. Karena doa kita itu melibatkan kuasa Allah, bukan kekuatan kita. Kita mungkin tidak sanggup melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kekuatan kita terbatas. Tetapi doa itu berarti kita sedang menarik kuasa Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kita. Untuk melibatkan Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga Allah memanifestasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu doa itu merupakan sebuah aktivitas yang bukan saja melibatkan Tuhan turut bekerja. Tapi doa juga membuat kita ada dalam keadaan standby. Sehingga kita tidak jatuh dan tidak terperdaya oleh tipu daya si iblis dalam hidup kita. Amin. Amin. Dan yang terakhir, berdoa dengan tidak putus-putusnya. Jadi doa adalah perlengkapan senjata. Oleh karena itu, doa harus dilaksanakan dengan tidak putus-putusnya. Berdoa merupakan sebuah aktivitas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang percaya lainnya. Agar mereka tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Supaya mereka juga dilindungi oleh Tuhan setiap waktu. Doa dengan tidak putus-putusnya untuk siapa?
orang-orang kudus, saudara. Untuk mereka yang harus kita dukung, kita topang. Kadang saya berdoa untuk lembaga-lembaga Kristiani, lembaga Alkitab, untuk misi, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk mereka yang melayani di ujung-ujung bumi yang dipakai oleh Tuhan untuk mereka. Kita perlu dukung mereka dalam doa supaya mereka tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan, supaya mereka tetap kuat, supaya mereka tetap bertahan. Kita perlu topang anak-anak kita supaya mereka juga punya masa depan yang lebih baik. Kita harus mendoakan hamba-hamba Tuhan, termasuk gembala, saudara, doakan. Pekerjaannya, pelayanannya didoakan supaya pekerjaan Tuhan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Agar melalui mereka Injil semakin berkembang. Agar melalui mereka jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Dan agar hidup mereka berbuah. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa mereka juga butuh uang, saudara. Mereka butuh materi untuk mencukupi kehidupan mereka. Oleh karena itu perlu mendoakan supaya mereka diberkati Tuhan. Mereka tidak berkekurangan. Kalau mereka tidak berkekurangan, mereka akan fokus kepada pelayanan. Mereka akan fokus kepada Injil. Mereka fokus pada pengajaran. Mereka fokus pada khotbah dan pengembalaan. Tapi kalau mereka kekurangan, tentu mereka akan bekerja sambil pelayanan dan akhirnya tidak fokus, hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu doakan orang-orang kudus supaya mereka bertumbuh dan diberkati Tuhan. Saudara, hidup ini adalah suatu peperangan. Tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada doa dalam menghadapi peperangan kehidupan. Mereka yang terus berjaga-jaga dalam doa dan terus berdoa, merekalah yang pasti akan memenangkan peperangan itu. Mereka yang terus berdoa, tidak putus-putusnya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, merekalah yang akan memenangkan peperangan. Saudara, ada 4 poin di Unfilosofi atau filosofi semut. Ada 4 poin. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari menurut Jim Rohn tentang filosofi semut. Yang pertama, semut tidak menyerah. Dia selalu mencari jalan lain ketika ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Yang kedua, semut menganggap semua musim sebagai musim dingin. Sorry, saya ulang ya. Kedua, semut menganggap semua musim panas sebagai musim dingin. Jadi tidak ada musim panas, semua musim dingin. Oleh karena itu, pertengahan musim panas, mereka mulai mengumpulkan bahan makanan. Dianggap sebagai musim yang dimana dia harus bekerja, tidak berhenti bekerja. Mereka bekerja sangat keras karena musim gugur, musim dingin segera tiba. Yang ketiga, semut menganggap musim dingin sebagai musim panas. Musim dingin akan segera berlalu dan musim panas akan segera tiba. Mereka akan segera melalui musim masa-masa yang sulit dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Maka ketika hari pertama musim tiba, semut akan keluar dari sarangnya dan ketika dingin dia masuk ke liang lagi. Dan yang keempat, mengajarkan sebuah pembelajaran. Mereka mengumpulkan bahan makanan semampu mereka, saudara. Selalu melihat ke depan, saudara. Mereka mengumpulkan bahan makanan semampu mereka. Tidak boros tenaga, ya. Tidak diforsir tenaganya untuk masa depannya. Dia bekerja sesuai dengan kemampuannya. Ya, tidak boros, saudara. Tidak forsir. Ada orang-orang main futsal diforsir tenaganya. Akhirnya bisa mati di tengah lapangan. Ada orang-orang berolahraga diforsir sedemikian rupa, membawa celaka dalam dirinya.
semut itu mengumpulkan bahan makanan semampu mereka. Saudara, keempat filosofi ini mengajarkan pelajaran hidup yang tidak menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita tidak diciptakan oleh keadaan, tapi kitalah yang seharusnya menciptakan keadaan seperti yang ingin kita jadi. Dan selalu melihat ke depan. Tetap positif menghadapi situasi dan keadaan apapun. Namun yang menarik, ada satu kelebihan lagi yang dimiliki oleh semut. Yaitu apa, saudara? Bahwa seekor semut kecil mampu mengangkat beban 20 kali lipat lebih berat dari beratnya sendiri. Ini kelebihan dari seekor semut kecil. Dia bisa mengangkat satu beban yang beratnya 20 kali lipat lebih berat dari beratnya sendiri. Kenapa, saudara? Karena sebuah kebutuhan. Karena sebuah kebutuhan. Dia menganggap musim dingin akan segera tiba. Musim dingin akan segera tiba. Dia membutuhkan kecukupan makanan yang cukup. Dan dia berjuang. Dan dia mampu mengangkat 20 kali lipat beban. Dan dia berhasil. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa doa. Tidak akan ada mujizat tanpa doa. Tidak ada manifestasi kuasa Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib tanpa doa. Tidak ada perkara yang otomatis terjadi tanpa doa. Saudara, hanya orang-orang yang berdoa dengan tekun, dengan gigih, dengan semangat yang luar biasa, dengan keyakinan dalam hidupnya. Merekalah adalah orang-orang yang akan memenangkan semua pergumulan, yang akan memenangkan semua peperangan yang dihadapi dalam hidupnya. Baik melawan pergumulan, melawan sakit penyakit, melawan musuh-musuh yang tak kelihatan, kuasa-kuasa gelap, maupun melawan roh-roh jahat, penghulu pemerintah, penguasa, roh-roh jahat di udara. Amin. Saya berdoa, saudara adalah orang yang berdoa dan akan memenangkan peperangan dalam hidup Anda. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kami pakai untuk memenangkan setiap peperangan dalam kehidupan kami. Peperangan melawan kuasa penghulu pemerintah, roh jahat di udara. Melawan pergumulan hidup yang sesulit apapun. Kami membutuhkan mujizat, membutuhkan manifestasi kuasa Tuhan. Nah, doa merupakan jalan untuk membuat kami memenangkan setiap pergumulan itu. Terima kasih Bapa. Kami ingin survive, kami ingin menang. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi sebuah kehidupan doa yang semakin hari semakin meningkat, semakin luar biasa. Terima kasih Bapa. Menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Berkati pulau-pulaunya, 38 provinsi yang ada. Ya Tuhan, Kau memberkati hasil buminya, Kau memberkati hasil tanahnya, Kau memberkati hasil tambangnya, Kau memberkati hasil hutannya, hasil sungainya, hasil lautnya, Kau memberkati batu baranya, memberkati sawitnya, memberkati perkebunan-perkebunan yang ada, Kau memberkati nikelnya, memberkati bauksit,nya, timahnya, memberkati pasirnya, memberkati emasnya, memberkati minyaknya, supaya dari dalam bumi Indonesia ini dihasilkan kekayaan yang luar biasa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami menyerahkan politik Indonesia, munculkan pemimpin yang baik di tahun 2024 ya Tuhan. Seorang pemimpin yang tidak memecah belah, seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan kelompok dan golongan tertentu, tapi memikirkan rakyat Indonesia di 38 provinsi, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan topang agar gereja-gereja menghadirkan kemuliaan Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi masyarakat di tempat mereka berada. Hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok-pelosok tanah air ini diberkati Tuhan. Dicukupkan kebutuhan mereka
sehingga mereka survive dan mereka mampu melayani dengan baik. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap rahmat berkat-Mu Tuhan. Kiranya semuanya boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pelayanan APM. Kiranya Tuhan pelayanan ini diberkati oleh Tuhan, terus menjadi berkat. Program Aku dan Keluargaku, program Aku dan Alkitabku, dan program Aku dan Kehidupan Doaku, bahkan ibadah minggu yang dilaksanakan secara online, digital, gereja digital yang diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap taburan benih yang dikorbankan, ya, setiap rupiah yang dipersembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa, semangat saudara berdoa, lakukan peperangan rohani terus ada. Karena hanya orang yang berdoa yang akan memenangkan setiap peperangan. Amin. Amin. Kalau saudara diberkati dengan program ini, Anda dapat menaburkan benih di nomor rekening yang tertulis di deskripsi. Dan terima kasih untuk dukungan saudara, untuk setiap benih yang saudara taburkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. You are blessed.